Terkait dengan implementasi online single submission berbasis resiko di Kabupaten Sumedang, menurut Kabid Pelayanan Perizinan dan MPP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, Nang Lukman Haki mengatakan bahwa OSS diberikan kemudahan oleh pemerintah pusat terkait perizinan yang berdasarkan pada risiko, yaitu ada risiko rendah, non-risiko, dan risiko tinggi. Untuk risiko rendah, usahanya tidak ada izin lagi kecuali untuk risiko tinggi. Menengah, rendah, cukup dengan nomor induk berusaha dan tidak perlu diverifikasi yang memverifikasikannya dari Kementerian Investasi. Sedangkan untuk risiko menengah tinggi yaitu terbit nomor induk berusaha dan sertifikasi standar yang harus diverifikasi oleh dinas. 2021 ya. OSS RBA 4 Agustus 2021 sudah efektif dilaksanakan, dan sebelumnya itu OSS sudah dilaksanakan, cuman versinya beda. Untuk RBA 4 Agustus kemudian di launching oleh Pak Presiden tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan hari ini sudah berjalan dengan efektif. Intinya untuk OSS RBA ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang didasarkan kepada risiko. Ada risiko rendah, kemudian menengah rendah, ada risiko menengah tinggi, ada risiko tinggi. Nah, untuk yang risiko rendah itu cukup NIB sudah bisa beroperasional usahanya, tidak usah ada izin yang lain lagi. Kemudian kecuali untuk yang risiko tinggi. Kemudian untuk yang risiko menengah rendah itu dokumen produk izinnya cukup NIB dan sertifikat standar yang tidak perlu diverifikasi oleh dinas, jadi terbit otomatis. Yang memverifikasinya aplikasi dari Kementerian Investasi. Kemudian kalau yang resiko menengah tinggi, yang terbitnya itu adalah NIB sama sertifikat standar, tapi sertifikat standarnya harus diverifikasi oleh dinas teknis seperti itu. Bagaimana memilah resiko rendah, resiko menengah, resiko tinggi itu sudah dikunci di aplikasi oleh aplikasi OSS RBA. Berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi orang tidak bisa milih, ya mah risiko yang risiko rendah tidak bisa, sudah dikunci oleh aplikasi seperti itu. Kalau risiko tinggi baru itu NIB sama izin namanya. Risiko tinggi contohnya naon, apotek. Kenapa apotek risiko tinggi? Karena memperjuangkan obat-obatan rawan disalahgunakan seperti itu. Kalau yang resiko rendah misalkan di warung-warung seperti itu, kemudian ya banyak lah, hampir 1.200-an KBLI kalau dibaca satu-satu susah dan itu nggak bisa dihafalkan karena saking banyaknya seperti itu. Kalau berbicara nomor induk berusaha, dari mulai OSS diberlakukan tanggal 4 Agustus sampai dengan 31 Desember, nomor induk berusaha itu sekitar 1.500-an yang terbit. Kalau kemarin 5 bulan. Nah, awal tahun ini kita sudah melakukan inovasi bagaimana mendekatkan layanan ke masyarakat melalui melibatkan berbagai modal sosial yang ada di masyarakat, termasuk mitra dari kecamatan, desa. Kita sudah melatih operator desa di 277 desa, 7 kelurahan, kemudian 26 kasih jandrik Kabupaten Sumedang di kecamatan, 26 operator kecamatan. Hasilnya NIB sekarang kalau sebelumnya 5 bulan hanya 1.500, sekarang per hari ini sudah 31.600 lebih. Silahkan dikalikan saja berapa ratus persen kenaikannya. Kalau sebelumnya sebelum ada inovasi itu hanya 1.500, sekarang itu dari 1 Januari sampai dengan tanggal kemarin sudah 31.000 sekian. Dan itu sudah tercatat di Kementerian Investasi. Jadi siapa yang menerbitkan untuk resiko rendah? Kementerian Investasi. Yang risiko menengah rendah yang menerbitkan siapa? Dari Kementerian Investasi. Yang memverifikasinya sudah buying mesin sekarang. Seperti itu. Kalau keluhan ya pasti adalah, namanya juga ini aplikasi secara nasional, diterapkan dari Sabang sampai Merauke. Semua wilayah di Indonesia itu diarahkan untuk izin usaha ke OSS RBA. Pasti ada keluhan, makanya inovasi yang kita lakukan adalah bukan menciptakan aplikasi baru, tapi bagaimana mengkomunikasikan kemudahan yang ada di pemerintah pusat dengan kebijakan yang ada di pemerintah daerah supaya sampai ke masyarakat. Dan buktinya sudah nyata. Sebelumnya 5 bulan hanya 1.500 kan yang mengakses, sekarang sudah 31.000. Dan data yang 31.000 itu sekarang sedang kita pilah-pilah
oleh Pak Kadis beserta jajaran di sini. Nanti akan didistribusikan mana yang bisa didorong ke Bapenda terkait dengan potensi peningkatan PAD yang memungkinkan ada potensi peningkatan PAD kita kirim ke Bapenda. Kemudian yang terkait dengan makanan olahan, industri rumah tangga terkait makanan, kita nanti akan kirim ke Dinas Kesehatan untuk di follow up untuk PIRT-nya. Kemudian yang terkait dengan misalnya produksi industri makanan non daging misalkan yang membutuhkan sertifikat halal, nanti akan kita kirim ke Diskoperindak. Sekarang lagi dipilah berdasarkan KBLI dan itu membutuhkan waktu, nanti akan diserahkan simbolis dari pimpinan ke kepala dinas masing-masing atas sepengetahuan dari Pak Bupati. Itu nanti akan diagendakan seperti itu. Supaya ini kan tanggung jawab bersama. Data yang sudah kita kumpulkan tidak menjadi data mati, tapi semuanya sudah didorong. Karena terkait NIB ini kan semuanya bergerak. Ini bukan hanya tugas DPMP-TSP, tapi ini merupakan kerja bersama pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mendorong kemandirian UMKM. Karena dari mulai setup pun sudah bergerak ini mengumpulkan perbankan di Sumedang sampai munculnya bursa murah LKPM, kan ini inisiatif dari pemerintah Kabupaten Sumedang yang diinisiasi oleh Setda waktu itu. Perbankan dibuka aksesnya, kita fasilitasi NIB-nya, kemudian yang membutuhkan data NIB untuk pelatihan juga nanti bisa diakses. Kemudian kita pertemukan akses permodalan. Selama ini kan masalahnya modal untuk UMKM. Modal, marketing, kemudian pelatihan itu kendalanya. Jadi untuk data NIB nanti untuk pemasaran secara digital kita akan kirim ke Diskoperindak seperti itu.